Shalom, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur jika hari ini kita kembali diberikan kesempatan bersama-sama masuk di dalam persekutuan Komisi Wanita Elizabeth. Kita semua berharap bahwa setiap keadaan kita tetap berada di dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat. Tapi jikalau kita melihat bahwa hari-hari ini banyak sekali terjadi kekhawatiran, terjadi ketakutan dan bahkan kesusahan yang dialami oleh masyarakat, bahkan juga mungkin di antara beberapa jemaat. Tetapi marilah senantiasa kita memohon pertolongan Tuhan, memampukan kita menjalani seluruh kehidupan ini, di zaman ini, bahkan di tengah-tengah keadaan yang masih belum kondusif. Bersyukur ketika pemeliharaan Tuhan masih terjadi di dalam kehidupan kita. Mari senantiasa kita melihat kebesaran-kebesaran Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Jangan hanya kita memperhatikan apa yang membuat kita susah, tetapi mari kita juga melihat bahwa betapa kasih Tuhan menyertai kita. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum lebih lanjut kita masuk di dalam persekutuan pada hari ini, mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Kita katakan di hadapan Tuhan bahwa kita mau menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Biarlah setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan masing-masing jemaat Tuhan. Bersyukur jikalau hari ini setiap kami masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama masuk di dalam persekutuan Komisi Wanita Elizabeth. Berkatilah setiap media yang kami pakai Tuhan, juga menyerahkan sepanjang waktu persekutuan kami, supaya ketika kami mengikuti seluruh rangkaian persekutuan, kami boleh mengikuti dengan rasa takut di hadapan Tuhan, dan segala penghormatan hanya kami berikan kepada Tuhan. Berkatilah perenungan firman Tuhan pada hari ini, hamba-Mu yang akan menyampaikan, juga setiap hamba-Mu yang akan mendengarkan. Urapilah setiap kami, perlengkapilah setiap kami ya Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita membuka bagian Alkitab kita di dalam dua bagian. Yang pertama, kita membuka di dalam Yesaya pasalnya yang ke-63, ayatnya yang ke-10. Yesaya 63 ayatnya yang ke-10, saya akan membacakan bagi kita semua. Silakan ibu-ibu yang ada di rumah dan di tempat masing-masing dengan Alkitabnya masing-masing memperhatikan. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya.
maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Kemudian satu bagian Alkitab lagi di dalam Efesus pasalnya yang keempat. Efesus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa bacaan kita hari ini banyak kata-kata yang menuliskan mendukakan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita manusia pasti pernah merasa dan mengalami yang namanya duka cita. Kalau kita melihat situasi di akhir Desember 2019 hingga hari ini, banyak sekali masyarakat dunia yang juga mengalami duka cita. Terkhususnya duka cita oleh karena sanak saudara atau orang-orang yang dikasihi mengalami COVID-19 dan harus dirawat sedemikian rupa, mengalami sakit sedemikian rupa, dan tidak sedikit orang yang juga meninggal dunia akibat virus ini. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya membaca salah satu sumber yang berkaitan tentang wabah virus, ternyata wabah virus itu tidak hanya terjadi tahun 2020. 3 abad sebelumnya juga menjelaskan bahwa ada satu wabah besar yang juga merenggut banyak sekali nyawa, bukan hanya di satu negara tetapi di beberapa negara. Pada tahun 1720 ada wabah yang bernama The Great Plague. Wabah ini menyerang kota yang ada di Perancis dan 30% penduduk dari kota tersebut mengalami penyakit ini hingga meninggal dunia. Dan wabah tersebut berlangsung selama 3 tahun. Kemudian disusul di tahun 1820 ada wabah yang namanya kolera. Ini menyerang sebagian besar India, Myanmar, Sri Lanka, dan juga sangat cepat menyebar ke daerah Filipina, terutama juga menyebar di Jawa, di Pulau Jawa. Dan di Pulau Jawa sangat banyak sekali angka kematian yang mencapai 100.000 orang. Wabah kolera ini terjadi selama 6 tahun. Dan kemudian di tahun 1920 juga demikian. Ada wabah yang namanya Spanish flu. Ternyata wabah ini juga menyerang beberapa negara dan mengakibatkan 500 juta jiwa terinfeksi serta 20 juta jiwa meninggal. Dan wabah ini terjadi kurang lebih 2 tahun. Dan pada tahun 2020 ini, dunia juga sedang mengalami duka oleh karena serangan COVID-19. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika manusia mengalami duka, bagi kita itu adalah hal yang biasa. Karena hukum alam, karena kehidupan manusia yang sementara, karena berbagai banyak penyakit dan berbagai macam penderitaan yang membuat manusia memiliki alasan untuk berduka. Tetapi bagaimana jika yang berduka adalah Allah? Tetapi bagaimana jika yang didukakan adalah Roh Allah? Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya beberapa informasi yang saya dapat ini atau informasi yang juga ibu-ibu dengar bukanlah untuk menyurutkan iman kerohanian kita, tetapi justru memperlihatkan bahwa manusia memiliki kehidupan yang sementara. Oleh karena di dalam kehidupan yang sementara itu apa yang harus dikerjakan? Apa yang harus dilakukan? Dan bagaimana sikap kita memperlakukan Allah di dalam kehidupan orang percaya? Ibu-ibu terkasih, terkadang kita hanya menyadari bahwa dosa itu adalah perbuatan yang pasti pada akhirnya mendapatkan penghakiman. Bahwa dosa itu adalah perbuatan yang melakukan satu kesalahan dan kemudian ketika memohon pengampunan dosa daripada Allah akan diampuni. Tetapi ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Satu perbuatan dosa yang tidak menghormati Allah itu merupakan bentuk sikap tidak menghargai Allah, bentuk sikap tidak mengasihi Allah. Salah satu contohnya ketika seperti ibu-ibu yang memiliki anak-anak, misalkan ada satu kalanya anak-anak kita kurang menghormati kita atau bahkan tidak menaruh rasa hormat kepada kita sebagai orang tua, tentunya di dalam hati ibu-ibu sekalian pasti akan mengalami ketersinggungan. Bahkan mungkin sakit hati, sedih dan menangis. Mengapa anak saya tidak menghormati saya sebagai orang tua? Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, terlepas dari itu semua, kita berpikir bahwa anak ini adalah anak yang kurang tahu balas budi atau anak yang mendurhaka kepada orang tua. Di dalam bagian ini firman Tuhan juga ingin mengingatkan setiap kita supaya janganlah setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang mendurhaka di hadapan Tuhan atau bahkan pribadi-pribadi yang mendukakan Allah kita. Oleh karenanya firman Tuhan hari ini memimpin setiap kita masuk di dalam perenungan, merenungkan bagaimana kita seharusnya berlaku, bagaimana seharusnya kita hidup di hadapan Tuhan. Hal yang ingin disampaikan di dalam perenungan hari ini yang pertama adalah, mari setiap kita mengawasi sikap hidup kita. Mari kita mengawasi sikap hidup kita. Apakah di dalam pengawasan kita akan kehidupan dan setiap tingkah laku kita, kita telah memperlakukan Roh Kudus dan Roh Allah dengan tepat? Atau justru jangan-jangan kita menjadi pribadi yang sering mendukakan Roh Allah, pribadi yang sering mendukakan Roh Kudus? Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus itu bukanlah satu energi atau seperti angin yang berhembus, tidak. Tetapi Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga Allah. Roh Kudus itu adalah Allah. Sehingga ketika kita menaruh penghormatan kepada Allah, maka kita juga menaruh penghormatan kepada Roh Kudus. Ibu-ibu saudara yang dikasihi Tuhan, menghormati Allah Tritunggal tidak dapat kita bagi-bagi. Sama seperti yang disampaikan di dalam khotbah minggu lalu, tidak ada batasan, tidak ada pembagian, tetapi bentuk penghormatan yang kita berikan kepada Allah Tritunggal haruslah sama. Sama-sama menghormati, sama-sama mengasihi. Oleh karena Allah Roh Kudus dan Allah Tritunggal sifatnya adalah kudus, maka di dalam bentuk penghormatan pun kita harus menghormati di dalam kekudusan. Mengawasi sikap hidup kita artinya kita selalu memperhatikan, kita selalu mengevaluasi segala hal yang kita lakukan. Misalkan di dalam hal beribadah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa di dalam ibadah kita dipandu di dalam panduan liturgi. Nah, apakah sikap kita di dalam peribadatan telah menghormati Allah? Ataukah kita berpikir bahwa panduan liturgi itu tidak penting. Yang penting saya hadir, yang penting saya mendengarkan firman, yang penting saya bernyanyi selesai pulang. Tidak. Panduan liturgi diberikan supaya kita memahami ruang-ruang mana yang harus kita perhatikan. Misalkan di dalam pengakuan iman rasuli, kita diajak untuk berdiri. Apa tujuan kita berdiri ketika mengakui pengakuan iman rasuli? Yaitu kita berdiri untuk mengakui pengakuan iman kita di hadapan Allah, di dalam sikap tegak, di dalam sikap yang hormat. Sehingga di dalam mengikuti seluruh rangkaian peribadatan, kita tidak semena-mena. Kita tidak menggunakan keinginan kita sendiri, tetapi kita dipandu supaya kita memahami bentuk-bentuk penghormatan di dalam peribadatan kepada Allah. Ketika kita tidak mengawasi perbuatan kita, maka kita akan menjalani kehidupan kita dengan sembarangan. Kita akan menjalani kehidupan kita sembrono, sehingga bisa jadi nantinya kita kelepasan kontrol dan tidak lagi mampu mengontrol diri kita.
Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam perenungan yang pertama yaitu mewaspadai dan mengawasi segala sikap hidup kita di hadapan Allah, mengajak kita memahami bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang juga bisa merasakan kesedihan. Roh Kudus adalah pribadi yang juga bisa mengalami duka yang mendalam saat jemaat-jemaat dan umat Allah tidak menghormatinya. Bahkan terlebih parahnya lagi ketika umat Allah atau orang percaya memberikan penghujatan kepada Allah Roh Kudus. Salah satu contohnya ketika Yesus menangisi Yerusalem oleh karena kedegilan hati masyarakatnya, kita melihat bahwa anak Allah, pribadi kedua Allah, juga bisa merasakan duka. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat bagaimana sikap orang yang mendukakan Roh Kudus. Orang percaya yang mendukakan Roh Kudus Allah adalah mereka yang mengabaikan kehadirannya. Mereka yang mengabaikan suara dan pimpinannya. Mereka yang melakukan penolakan atau bahkan penghinaan terhadap roh kasih karunia. Ini adalah sikap-sikap yang harus kita waspadai. Supaya jangan kita mengambil bagian di dalamnya. Supaya jangan kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak menghargai Allah. Menjadi pribadi-pribadi yang abai akan suara kebenaran. Tetapi justru malah mendengarkan suara ketidakbenaran. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan kembali bahwa di dalam kehidupan ini mari senantiasa kita mempergunakan kehidupan ini sebagai kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti yang disampaikan di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-30 yang sudah kita baca tadi. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Janganlah kita mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kita sebagai orang percaya. Roh Kudus yang memateraikan kita dan yang memberikan jaminan akan penebusan bagi orang percaya. Begitu besar karya Roh Kudus di dalam pribadi orang percaya. Begitu penting peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Oleh karena Roh Kuduslah yang memimpin, Roh Kuduslah yang memenuhi, Roh Kuduslah yang menghiburkan seperti yang dijanjikan Tuhan. Oleh karenanya, marilah senantiasa kita mengawasi bentuk-bentuk serta tindakan-tindakan kita sebagai orang percaya. Supaya kita tidak menjadi pribadi yang murtad di hadapan Allah. Marilah setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih tekun, menjadi pribadi-pribadi yang lebih mengasihi Allah dan menghormati ketritunggalan Allah. Itu adalah perenungan kita yang pertama, yaitu mengawasi sikap kehidupan kita. Marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang bijak. Yang kedua, perenungan kita adalah pahami konsekuensinya. Kalau yang pertama tadi kita diingatkan bahwa mari kita mengawasi kehidupan kita. Apa-apa saja yang dilakukan, apa-apa saja tindakan di dalamnya yang harus diperhatikan. Yang kedua adalah mari kita memahami konsekuensi. Konsekuensi apa? Yaitu konsekuensi dari segala tindakan-tindakan kita. Saat ini banyak sekali daerah-daerah, bahkan terkhususnya juga Pulau Jawa yang masih terkontaminasi oleh COVID-19 dalam taraf yang cukup tinggi. Bahkan juga kita tahu Surabaya yang awalnya zona merah sudah menjadi zona hitam. Sehingga oleh karenanya masyarakat begitu menegakkan protokol-protokol supaya diperhatikan oleh masyarakat. Bagi sebagian masyarakat,
protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menggunakan sarung tangan ketika bepergian menggunakan motor, kemudian harus memakai face shield, atau juga bahkan memakai hand sanitizer, sering-sering mencuci tangan, dan lain sebagainya. Bagi sebagian orang, protokol kesehatan ini adalah bentuk perhatian pemerintah yang mengingatkan supaya kita senantiasa hidup bersih, hidup higienis. Tetapi mungkin bagi sebagian orang lain merasakan bahwa ini adalah bentuk kekangan. Ini adalah bentuk seperti menyusahkan begitu. Kemana-mana yang biasanya tidak usah pakai masker, bernafas dengan lega begitu, sekarang harus dibatasi dengan masker dan bahkan memakai sarung tangan. Mungkin sebagian orang ini akan merasakan, aduh ini meresahkan sekali, ini tidak nyaman dan ini sangat menyusahkan. Atau bahkan juga kita terkadang memiliki pemikiran-pemikiran bahwa segala ketetapan Allah yang disampaikan kepada umat percaya ini membuat kita seperti terkekang dan tidak bisa bergerak bebas. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, senantiasa kita diingatkan ketika firman Tuhan disampaikan, mari hidup berpadanan dengan Kristus. Mari senantiasa kita melangkah di dalam jalan yang sudah Kristus tetapkan. Pernahkah kita membayangkan atau pernahkah kita mempertanyakan, mengapa Allah menginginkan saya hidup di dalam tuntunannya? Atau pernahkah kita mempertanyakan, mengapa protokol pemerintah ini harus saya kerjakan? Jawabannya adalah satu, bertujuan demi kebaikan sendiri. Bertujuan untuk kebaikan pribadi. Protokol pemerintah bertujuan untuk menguntungkan kita, membuat kita supaya kita tidak mudah terserang oleh wabah virus, membuat kita hidup higienis. Dan ketetapan Allah membuat kita hidup menjauhi dosa, supaya hidup kita tidak lagi hidup di dalam keberdosaan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya 63 ayat yang ke-10 mengatakan bahwa janganlah setiap kita memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Karena ketika kita melakukan penghujatan kepada Allah, maka tidak ada pengampunan. Ketika kita menghujat Roh Kudus, dosa kita tidak akan diampuni. Justru ia akan berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari sekali lagi kita bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang telah ditebus dan dibebaskan dari dosa. Ketika kita kembali melakukan keberdosaan atau bahkan kita melakukan dosa di hadapan Allah, melakukan dosa kepada Allah, dan menganggap kasih karunia ini adalah anugerah yang gampang, ibu-ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa sia-sialah pengorbanan Kristus bagi kita. Mari setiap kita menyadari bahwa anugerah keselamatan Allah itu bukanlah anugerah yang diberikan secara gampang. Ada pengorbanan, ada penderitaan, dan ada pertumpahan darah di sana. Bagaimana Allah mengorbankan putra tunggalnya bagi setiap kita untuk menjalani hukuman yang begitu mengerikan. Maka janganlah setiap kita memaknai kasih karunia Allah dengan cara yang gampang. Dan di balik itu semua, di dalam setiap tindakan pasti akan menerima konsekuensinya. Pasti akan menerima penghakiman dan penghukuman. Penghukuman Allah akan jauh lebih berat bagi orang-orang yang tahu kebenaran tetapi dengan sengaja mengabaikan dan menolaknya. Sehingga pada akhirnya pengakuan dosa, permohonan pengampunan tidak akan ada artinya lagi ketika penghakiman itu telah datang bagi kita.
Sehingga yang menantikan kita adalah kegelapan serta kengerian yang tiada berkesudahan. Sehingga kita tidak mendapat bagian di dalam kemuliaan Allah. Tapi berbahagialah setiap kita yang senantiasa hidup seperti firman Tuhan katakan pada kita, dan senantiasa hidup menghormati Allah, maka merekalah yang akan menerima bagian di dalam kemuliaan. Sehingga bagi setiap kita, selagi Allah memberikan kesempatan, mari setiap kita memperbaiki sikap-sikap kita di hadapan Allah. Kita tidak ada kata terlambat saat kita masih hidup. Tidak ada kata terlambat ketika kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati dan memperbaiki kehidupan ini. Sehingga setiap kita mendapat bagian di dalam kemuliaan Allah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam perenungan firman Tuhan hari ini, dengan tema Allah yang tersakiti, marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa memuliakan Tuhan, yang senantiasa meninggikan Tuhan dan menyenangkan Tuhan, supaya kehidupan kita sungguh-sungguh mencerminkan kehidupan orang percaya dan sungguh-sungguh merupakan kehidupan yang berkenan bagi Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perenungan hari ini, marilah kita memperhatikan dua hal yang menjadi penerapan kita. Yang pertama, marilah setiap kita mempersembahkan kehidupan ini hanya untuk memuliakan Allah, hanya untuk menyenangkan Allah. Roh Kudus telah tinggal di dalam diri kita. Marilah setiap kita senantiasa melakukan kegiatan, melakukan tindakan yang selalu memuliakan dan menyenangkannya. Mari kita terus belajar untuk senantiasa mengerjakan bagian-bagian kita sebagai orang percaya yang bertujuan hanya untuk meninggikan Allah dan bukan meninggikan diri sendiri. Yang kedua adalah marilah setiap kita meminta pertolongan Tuhan untuk memampukan kita menjadi hamba-hamba yang baik. Dan dalam pertolongan Tuhan kita disertai dengan komitmen-komitmen yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak berdosa di hadapan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati setiap kita. Sebelum kita masuk di dalam pokok-pokok doa kita pada hari ini, mari kita menyanyikan satu pujian sebagai respon kita di hadapan Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan masuk di dalam beberapa pokok doa kita. Saya mengharapkan ibu-ibu sekalian berdoa di tempat masing-masing dan saya akan memandu kita di dalam doa. Yang pertama, mari kita berdoa bagi keadaan dan situasi negara kita saat ini. Terkhususnya di beberapa hari lalu terjadi demonstrasi besar yang menolak adanya RUU HIP. Mari kita terus berdoa mendukung upaya pemerintah, bahkan juga upaya DPR supaya Tuhan menolong setiap mereka, supaya mereka memiliki kebijakan-kebijakan untuk memutuskan perundang-undangan di Indonesia. Supaya Tuhan menjauhkan pihak-pihak pemecah yang akan memecah belahkan bangsa kita. Kita terus mendukung doa untuk setiap hal yang dikerjakan oleh pemerintah, supaya setiap hal yang dikerjakan oleh pemerintah dan juga pihak yang berwajib adalah pekerjaan-pekerjaan yang mensejahterakan bangsa dan terutama memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk perekonomian negara kita. Kita tahu bahwa akibat pandemi ini terjadi banyak kekacauan di berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang keuangan, kemudian juga mempengaruhi kekacauan pangan, atau bahkan juga setiap hal yang berkaitan dengan ekonomi negara. Mari terus berdoa supaya Tuhan tolong dan mencukupkan setiap kebutuhan negara kita. Yang ketiga, mari kita berdoa juga untuk setiap kehidupan jemaat. Kita berdoa bagi jemaat yang sedang sakit. Jikalau ibu-ibu tahu beberapa nama di antaranya, sebutkan di dalam doa ibu-ibu sekalian. Kita juga mendukung doa untuk jemaat yang mungkin mengalami kesulitan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Kita tahu bahwa banyak sekali masyarakat yang mengalami pemutusan hak kerja, yang sudah dirumahkan oleh karena ketidakstabilan di bidang perekonomian. Mari kita terus mendukung doa supaya setiap mereka dipeliharakan oleh Tuhan. Kemudian kita juga menyerahkan setiap jemaat yang sedang berada di dalam pergumulan. Entah itu pergumulan bersama dengan keluarganya atau pergumulan pribadinya, kita serahkan di dalam pertolongan Tuhan. Terkhususnya kita berdoa supaya setiap jemaat tetap memiliki dan menerapkan kasih Kristus sekalipun di dalam keadaan yang sulit seperti saat ini. Karena ini adalah saat di mana kasih kita diuji. Apakah kesusahan ini membuat kita tetap mampu mengaplikasikan kasih Tuhan, ataukah membuat kita lupa akan kasih Tuhan? Mari bersama ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bersatu di dalam doa untuk beberapa pokok doa yang sudah saya sebutkan. Saya akan memandu kita dan setelah itu kita akan menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur di dalam perenungan firman Tuhan Engkau senantiasa menyertai kami. Kami terus berdoa ya Bapa, tolonglah setiap kami, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Pimpinlah kehidupan kami ya Tuhan. Jangan biarkan kami memiliki sikap-sikap yang mendurhaka terhadap Tuhan, sikap-sikap yang mendukakan Roh Kudus Tuhan. Tetapi biarlah seluruh kehidupan kami bersama dengan keluarga kami adalah kehidupan yang senantiasa menyenangkan dan meninggikan nama Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami juga mendukung doa untuk suasana dan situasi yang terjadi di Indonesia. Beberapa waktu lalu terjadi demonstrasi karena penolakan RUU HIP. Tuhan kami berdoa, tolonglah setiap pemerintah yang berwajib. Kiranya setiap mereka diberikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam mengambil setiap keputusan atau membuat setiap keputusan. Bapa di sorga, bekerjalah di dalam kehidupan setiap mereka. Kuasailah setiap mereka, supaya setiap hal yang diputuskan nantinya adalah bertujuan untuk kesejahteraan Indonesia, bahkan terkhususnya kesejahteraan bersama. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk situasi pada saat ini yang masih belum stabil.
ketidakstabilan di bidang perekonomian, ketidakstabilan di bidang keuangan negara. Tuhan, kami berdoa memohon pertolongan-Mu. Kiranya Engkau senantiasa mencukupkan setiap hal yang dibutuhkan oleh negara kami. Bahkan terkhususnya dibutuhkan untuk perawatan akibat dampak daripada COVID-19 ini. Bahkan juga setiap kebutuhan untuk menyalurkan setiap pertolongan kepada masyarakat yang kurang mampu. Bapa di sorga, pulihkanlah keadaan bangsa kami, Tuhan. Kami terus mendukung doa untuk setiap orang-orang yang juga Tuhan pakai melayani di bidang kesehatan. Kiranya Tuhan juga senantiasa menguatkan setiap mereka. Dan biarlah kiranya Engkau juga senantiasa beserta bersama dengan mereka ketika mereka mengerjakan tugas tanggung jawab mereka. Bapa di sorga, kami juga teringat untuk jemaat Tuhan, terkhususnya jemaat Tuhan di gereja GKKAI Sidoarjo. Bapa, kami berdoa bagi setiap hamba-Mu, setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit, baik itu yang tidak dapat bangun, baik itu yang lemah tubuh, baik itu yang sudah memasuki usia lanjut. Tuhan, tolonglah setiap mereka. Mereka membutuhkan kasih-Mu, mereka membutuhkan jamahan tangan-Mu, Tuhan. Pulihkanlah kehidupan setiap mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap pergumulan demi pergumulan yang dihadapi jemaat. Baik itu kesulitan di bidang perekonomian, kebutuhan sehari-hari, pendidikan, atau bahkan setiap hal yang sedang dipergumulkan. Tuhan, tolonglah setiap mereka. Kami berdoa, biarlah kiranya pemeliharaan Tuhan senantiasa membuat setiap jemaat Tuhan ini mampu tetap mengucap syukur sekalipun di tengah-tengah ketidakstabilan negara. Bapa, pada saat ini kami juga teringat untuk kehidupan, keimanan, dan kerohanian jemaat-Mu. Kiranya Engkau yang senantiasa memeliharakan kehidupan iman mereka, ya Tuhan. Supaya setiap jemaat Tuhan ini tetap mampu memiliki kasih Kristus kepada sesama. Di tengah-tengah keadaan yang sedang mengkhawatirkan ini, biarlah kasih kami teruji. Biarlah kasih kami nyata di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus menyerahkan untuk persekutuan kami, pribadi masing-masing, ke tempat kami masing-masing, di kediaman kami masing-masing. Supaya kami bersama dengan keluarga kami tetap menjalani persekutuan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah setiap kami mengucap syukur untuk pertolongan-Mu di dalam persekutuan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami naikkan sembah syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.